Liwung sedulur suwung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Dan yang pasti malam hari ini kita bakal ngebahas perihal penggandaan uang yang ada di wilayah Pabean Bekasi, dan itu sangat viral sekali di media sosial. Dan gokilnya itu bikin captionnya atau bikin narasinya itu keren banget. Uang nggak habis-habis. Iya, kadang kan gini, kita nih ngerasa kok di Indonesia itu masih marak ya, sejak tahun 2016 kemarin ada Kanjeng Dimas gitu kan. Ini kok masih beredar gitu hal-hal yang kayak begitu, bahkan masih banyak pasiennya katanya Mas Agus. Masih karena kondisinya Mas. Gokilnya tuh kan sampai begitu, sampai banyak kok negara-negara lain udah pada mikirin hal-hal yang di luar angkasa gitu kan. Nah, di Indonesia aku masih banyak yang berpikir begitu. Mudah-mudahan di generasi kita dan 10 tahun di bawah kita mudah-mudahan tidak lagi. Dan yang pasti itu sebenarnya hanya mainan-mainan sulap, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena sebenarnya seni sulap itu adalah seni menghibur gitu ya. Gokilnya kan begitu. Tapi fenomena ini kan udah lama Mas. Udah lama banget, dari zaman dulu fenomena kayak begini udah lama banget gitu kan. Yang bikin aneh itu kan di 2021 masih muncul gitu kan hal-hal kayak begitu gitu. Ketika orang lain udah ngobrolin soal hal-hal yang modern masa depan, ini malah mundur gitu kan. Malah mundur kan, gokilnya begitu. Ditambah penggandaan duit menggunakan jenglot gitu kan. Menggunakan jenglot apa kayak begitu. Ini kan sebenarnya hal biasa. Nah, redaksinya kan uang nggak habis-habis apa segala macam. Malah ada yang menganalisis dari coba cek nomor serinya gitu kan, cek keaslian duitnya. Itu maksudnya begini, dari wacana yang beredar di masyarakat, ternyata masyarakat jauh lebih pintar sebenarnya Mas Soe menganalisis. Betul. Cuma sayangnya memang karena yang tadi Mas Soe bilang bahwa jangan-jangan ini hanya trik sulap apa segala macam, magic atau sulap dunia seni magician itu kan sifatnya tidak publik, itu kan. Maka itulah yang jadi alasan kenapa banyak masyarakat yang akhirnya langsung percaya ke hal gitu. Dan yang lebih parah kan akhirnya ada oknum yang melakukan itu sebagai keuntungan pribadi. Ini kan sebenarnya akar masalahnya tuh sedari dulu Mas Agung. Jadi sedari dulu banyak literasi dongeng-dongeng atau sejarah-sejarah yang menggiring opini kita ini sebagai masyarakat untuk kagum terhadap kesaktian. Ya. Iya kan? Ini kalau kesaktiannya memang betul sakti gitu ya. Iya. Bukan perihal perilaku tokoh tersebut gitu kan, tapi perihal kesaktiannya kan. Akhirnya banyak banget yang namanya kasus-kasus, selain penggandaan duit juga banyak banget kasus-kasus orang yang belajar ilmu akhirnya edan gitu kan. Nah, pengen kebal lah, pengen bisa terbang. Waduh, banyak banget akhirnya, sampai banyak juga yang sakit jiwa, delusi akut, ngerasa sering ketemu dengan Nyai Ratu Kidul, sering apa, banyak lah hal-hal yang akhirnya jadi penyakit jiwa kan begitu. Menurut dia itu benar, padahal sebuah halusinasi maksudnya. Iya, sebuah halusinasi yang jelas udah ya kita gitulah, orang-orang zamannya kita nggak tahu lah, orang-orang terdahulu sih. Bukan di zamannya saya nggak tahu gitu kan, itu terjadi atau tidaknya kan tidak tahu. Di zaman kita yang gilanya tuh kan. Nah, balik lagi ke persoalan penggandaan duit nih Mas. Yang pertama itu fenomena yang sudah sejak lama, bahkan sebelum Kanjeng Dimas juga banyak banget kan gitu. Terus yang kedua mungkin itu terjadi di saat kondisi yang seperti ini Mas, dalam krisis moneter ya, seperti itu. Sebagian besar banyak yang akhirnya mencari jalan pintas untuk kekayaan gitu kan, walaupun nggak tahu lah. Nah yang ketiga Mas Coy, analisa Mas Coy itu memang trik
trik murni, maksudnya yang biasa dilakukan untuk mengelabui, untuk sekedar hiburan gitu. Iya. Oke, karena saya juga kan sering lihat tuh di video-video kayak sulap uang yang di kotak, uangnya bisa ada, bisa hilang, bisa ada lagi gitu-gitu tuh. Iya. Pakai metode kayak gitu. Ya metode kayak begitu, cuman dikembangkan mungkin. Jadi biasanya sih begini, oknum-oknum seperti itu tuh, dia ketika melihat sebuah seni pertunjukan sulap dengan alat yang kecil ataupun alat yang besar, atau jadi dibuatlah rutin misteri, jadi rutin mistik. Jadi sebenarnya sama di dunia seni magician juga gitu kan, tapi seni magician ini kan untuk menghibur. Iya, fungsinya kan hiburan. Menghibur dan tidak menutup kemungkinan ketika saya show sukses gitu kan, orang menganggap saya orang sakti gitu kan. Cuman perbedaannya karena saya sudah menciptakan personal branding, bahwa saya ini adalah seorang magician gitu kan, ya orang menganggapnya permainan saya adalah sebuah tipuan. Ya karena sudah dibentuk. Udah dibentuk sebagai gitu. Seorang pesulap, seni entertainment, seni magic. Seni pertunjukan dengan seni sulap itu orang akan menganggapnya itu mah sulap. Tapi ketika orang itu membentuk dirinya adalah orang sakti, paranormal gitu kan, ya nggak bisa. Ini pernah kejadian Mas Agung. Kejadiannya adalah begini, bahwa ada orang yang rumahnya itu ada jinnya, lalu dia manggil orang pinter dan jinnya itu dimasukin ke botol, botolnya bisa meledak gitu kan. Ini kan trik sulap, tapi ketika saya bongkar trik itu, ya kan, bahkan saya sampai kasih tahu kimianya, sampai kasih tahu rutinnya apa semua, tetap saya ya iya Mas Oce, kalau Mas Oce makan pesulap ya itu sih bohongan. Iya kan? Iya. Akhirnya masyarakat ada yang karena mungkin terpengaruh dengan paradigma bahwa jin dalam botol itu emang udah sejak dulu gitu kan. Jadi ketika Mas Oce melakukan itu seolah-olah saya juga bisa tapi pakai trik gitu kan. Iya. Seolah-olah itu ya saya yang melakukan hal yang nggak real gitu. Padahal yang dilakukan oleh si oknum tersebut juga sebetulnya sama aja. Bahkan jelas lah, pokoknya nanti juga kita akan mendengar beritanya lah bahwa ini udah masuk media nih, ya kan, tertangkap dan udah pasti ada bentuk pengakuan lah bahwa itu adalah trik sulap gitu kan. Tapi yang jelas ini jelas banget ini adalah bentuk kriminal, ini adalah jelas banget bentuk kriminal. Walaupun itu benar seandainya bahwa dia bisa menggandakan uang secara rasional, uang itu ada nomor serinya dan diakuin oleh negara nih nomor serinya nih. Iya kan? Terdaftar. Nah, ketika uang itu bisa keluar dari bank lalu bisa numpuk sebegitu banyaknya, itu kriminal karena mencuri dari bank kan begitu. Kalau seandainya itu benar, iya kan? Kalau seandainya itu adalah uang palsu, ya lebih parah lagi. Kriminal juga kan kayak begitu. Jadi intinya Mas Agung juga buat semua sedulur suwung, kalau kita melihat hal-hal yang kayak begitu, kita jangan mudah kagum lah. Apalagi dia dengan gaya contoh begini ya, dengan gaya ini kebenaran ada kotaknya. Boleh silakan Mas Agung buka deh kotaknya gitu kan. Buka aja kotaknya, kebalik sebelah sana. Nah, ada jenglot, iya kan? Nah, jenglotnya tuh kemarin kan ketika dia bisa berdiri kan begitu. Nggak bisa berdiri sama. Jadi tinggal kakinya aja ditekan gitu berdiri. Iya kan? Dan kelihatan banget itu di videonya. Kelihatan banget cuma tinggal begini ya. Tuh, berdiri. Cuma dipakai udah jelas berdiri gitu kan. Nah, dianggapnya dengan jenglot, iya kan, bisa menggandakan uang, iya kan, dengan jenglot. Nah, ini kan sebenarnya hanya sebatas trik sulap kan begitu. Kalau yang namanya ngomong penggandaan uang dengan jenglot ini, saya mau ngasih tahu sama sedulur suwung semua nih. Saya akan praktekkan di depan Mas Agung tanpa musti bok. Tanpa alat bantu sama sekali ya? Tanpa alat bantu sama sekali. Tanpa alat bantu sama sekali, tanpa bok. Saya mau mempraktekkan ini adalah pertunjukan sulap.
ini adalah pertunjukan sulap. Berarti jelas kalau pertunjukan sulap ini adalah sebuah trik. Tapi saya tidak akan menggunakan tutup. Ditutupin, ya kan? Kalian bisa perhatikan jenglotnya. Saya akan suruh jenglotnya ini ngambil uang. Iya kan? Jenglotnya alih fungsi. Iya, ngambil uang. Jadi tuyul. Iya, ngambil uangnya. Ada mantranya. Oh, ada mantranya. Mantranya mau tahu? Gimana? Iya kan? Mantranya, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Semuanya. Mantranya bisa begitu? Bisa. Iya kan? Mantra, Iya. Oke. syair, Iya. iya kan? Mau mantranya apa? Sedulur suwung. Balonku ada 5, bisa. Iya kan? Bintang kecil, bisa. Kan begitu. Oke, sekarang perhatiin baik-baik. Saya akan jenglotnya suruh ambil uang. Jenglot, ambil uang, jenglot. Jenglot, ambil uang, jenglot. Jenglot, ambil uang. Jenglotnya masuk ke alam gaib dan pulang membawa uang. Jemput ya. Iya. Jemput rezeki. Pulang bawa uang. Iya kan? Kalau jelangkung kan pulang nggak diantar. Jenglotnya boleh saya bawa pulang. Jadi kan sebenarnya ngomongin ada di situ uangnya nggak habis-habis karena memang uangnya banyak dan belum habis. Dan di video itu yang disimpannya uangnya banyak dan memang ketika sudah selesai itu filmnya uangnya nggak habis-habis. Ya elunya nggak ada di sana. Coba kalau lu yang ada di sana, ya kan? Bongkar tuh habis, uang nggak habis-habis gimana? Hebat banget kalau uang nggak habis-habis gitu kan? Ngapain mesti penggandaan uang nyuruh orang? Gandain aja buat sendiri kan? Buat begitu? sendiri. Iya. Ajir kan, simple, sederhananya kan kayak begitu. Ya, betul saya. Jadi sebenarnya adalah sesuatu yang biasa lah yang kita lakukan hal kayak begitu. Ada jaga yang ketika ditantangin misalkan, bisa nggak nih gandain duit pakai duitnya dolar? Si paranormal itu ketika dia nggak punya stok dolar dia akan kebingungan. Iya kan? Cuma kan kerennya mereka itu pasti ngeles. Iya kan? Ya kalau mau jadi dolar sayangnya kudu ada di Amerika. Mendadak impor dulu. Kalau nggak nilai tukernya lagi jelek gitu kan. Biar dolar lagi jelek. Jangan. Aduh, jangan. Ini kan adalah sesuatu yang Oke, intinya gitu Mas Agung, intinya Siap. buat sedulur Siap. suwung semuanya, ayolah kita cerdas, kita mulai jangan berpikir mundur lah terhadap hal-hal kayak begitu. Yang goib ada dan kita harus meyakini itu. Tapi ketika yang goib itu dilakukan oleh manusia seperti kita ini yang pastinya punya salah, punya dosa gitu kan, maka keajaiban itu berawal dari akal yang pasti. Karena hakikatnya kenapa disebut keajaiban? Karena sesuatu yang tidak bisa
bisa dianalisa oleh akal kita, maka itu disebutnya ajaib. Tapi kalau misalkan sesuatu yang bisa dinalar oleh akal kita, yang bisa dianalisa oleh akal kita, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Oke, buat sedulur suwung, terima kasih banyak, dan yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa balik. kerja.